Hai parents, ini lanjutan dari video kemarin tentang 60 jam pintar baca tanpa dieja. Kemarin kita sudah belajar membaca tentang suku kata dengan huruf vokal I. Selanjutnya, hari ini kita akan membaca suku kata dengan huruf vokal U. Bagaimana cara mengajarnya? Sama seperti dengan suku kata huruf vokal I, di sini juga mengikuti konsonan yang berurutan dengan huruf vokal U-nya. Seperti ini misalnya dari bu, cu, du, gu, dan selanjutnya sampai kepada zu. Seperti ini. Nah, di sini juga sudah mulai dipadukan antara huruf vokal A, I, dan U. Jadi, anak-anak nggak lupa apa yang sudah mereka pelajari di hari-hari sebelumnya. Nah, di sini parents dapat mengajarkannya tanpa mengeja juga. Jadi diajarkannya kalau mereka melihat bentuk seperti ini, bu, maka bacanya adalah bu, bukan bu, bu, tapi langsung bu. Jadi minta anak untuk membaca bu, sa, la, bu, ka, ra, bu. Nah, jika anak-anak sudah bisa belajar yang di depannya kemarin, mereka pasti bisa membaca yang seperti ini lagi, karena mereka sudah terbiasa. Nah, kuncinya di sini adalah jangan maju sebelum mereka bisa menguasai halaman-halaman sebelumnya. Jika mereka sudah menguasai, maka parents bisa lanjut ke halaman selanjutnya, sehingga tidak mengalami kebingungan dalam mengajarkan anak membaca. Seperti ini ya parents. Ini buat parents yang nggak punya buku ini, parents bisa melihat contoh-contohnya. Jadi tulisan-tulisannya itu seperti ini, diurutkan saja dari konsonan, dari B sampai Z, kemudian parents bisa melakukan modifikasi tentang sambungan-sambungan suku katanya, seperti ini. Udu, adu, dadu, duri, duka, duta, seperti ini ya parents. Nah, ingat, mengajar anak harus butuh konsisten dan kesabaran. Jadi, kalau buku ini mengatakan 10 menit setiap belajar. Jadi, usahakan anak bisa belajar selama 10 menit, maksimalkan di 10 menit awal, sehingga anak tidak mengalami kebosanan di menit-menit selanjutnya. Seperti ini ya, parents. Nah, jika sudah sampai sini, parents juga bisa melanjutkan dengan membaca suku kata dengan huruf vokal E dan O. Seperti ini ya parents. Nah, jika anak sudah menguasai di halaman-halaman sebelumnya, maka saya pikir tidak akan kesulitan untuk membaca kata-kata seperti ini. Karena menurut pengalaman saya juga, ketika anak sudah ada di halaman ini, mereka tidak lagi mengalami kesulitan dalam membaca. Karena mereka sudah terbiasa dengan pola halaman sebelumnya. Kata-katanya dimodifikasi menggunakan huruf vokal A, I, U, E, O. Seperti ini ya parents. Nah, tetap di akhir pembelajaran huruf vokal E dan O juga ada kalimatnya. Kalimatnya juga kalimat yang sederhana, terdiri dari 2 suku kata, dan ini kalimat yang memiliki arti sehingga anak nggak kesusahan ketika membaca kalimat ini. Sekaligus mereka mendapatkan informasi dari apa yang mereka baca. Nah, di sini juga banyak latihannya, jadi halamannya lumayan banyak yang mengandung kalimat-kalimat seperti ini, dan lama-kelamaan dalam satu kalimat juga ada 4 kata. Mereka dilatih untuk membaca kalimat. Nah, bagusnya buku ini di awal mereka menggunakan warna yang berbeda untuk setiap suku kata, namun lama-lama mereka akan dilatih untuk tanpa perbedaan warna.
Seperti itu. Tapi menurut pengalaman saya ini tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi anak. Karena mereka udah terbiasa. Sekali lagi, harus konsisten ya parents. Jangan terburu-buru dan pastikan anak sudah bisa membaca halaman demi halaman untuk kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, itu parents yang tadi kita membaca 2 suku kata. Kemudian halaman ini berlanjut dengan membaca rangkaian 3 huruf. Jadi sekali lagi untuk parents yang nggak punya buku ini, parents bisa mengikuti step-stepnya, yaitu dengan memastikan anak bisa baca satu kata terdiri dari 2 suku kata, seperti ini. Jika anak sudah menguasai ini dengan vokal A, I, U, E, O, maka selanjutnya parents bisa lanjut ke membaca rangkaian 3 huruf. Membaca rangkaian 3 huruf itu seperti apa? Ini contohnya. Nah, membaca rangkaian 3 huruf yang berakhiran H. Jadi nanti parents bisa mengajarkan yang kata-kata yang berakhiran H apa saja. Parents bisa merangkumnya. Kemudian parents bisa mengajarkannya di rumah. Seperti ini. Tapi tetap ya parents, tidak dengan mengeja, tapi minta anak untuk membaca langsung. Kita ajarkannya membaca langsung, jadi tidak teata, beaba, ha, tidak seperti itu ya parents. Seperti ini contohnya. Anak sudah bisa baca yang ini, tinggal ditambahkan ini. Ta, bah. Misalnya tabah, gabah, lebah. Jadi ini pun diurutkan per konsonan dan per vokal. Jadi misalnya ba, kemudian ca, da, terus berlanjut. Jadi step-stepnya itu jelas ya parents. Jadi anak nggak kesulitan ketika mereka mencoba untuk belajar tentang rangkaian 3 huruf seperti ini. Seperti ini ya parents. Ce, lah, le, mah, ru, mah. Seperti itu. Kemudian ini lanjut ke akhiran H tapi dengan huruf vokal I. Kemudian akhiran H dengan huruf vokal U. Dan kita balik lagi. Nah, di akhir ada kalimat yang memiliki arti. Jadi ketika anak belajar membaca, mereka membaca kata-kata yang memang sudah memiliki arti seperti ini. Ada reviewnya juga parents, jadi parents bisa sekalian melatih anak untuk membaca dengan rangkaian 3 huruf yang berakhiran H. Nah, jika sudah selesai di yang berakhiran H, parents bisa lanjut ke rangkaian 3 huruf berakhiran K. Seperti ini. Oke, sampai situ dulu videonya. Kita akan next di video selanjutnya untuk membahas step-step selanjutnya dalam mengajarkan anak membaca. Nah, jangan lupa parents, ketika parents sudah mengajarkan anak membaca sampai sini, setiap kali membaca, setiap kali belajar membaca, halaman demi halaman, jangan lupa minta anak untuk belajar menulis juga. Nah, ini dia buku-buku yang saya gunakan untuk mengajarkan anak menulis. Ini saya ingat dimulai dari ketika anak saya usia 3 tahun, saat itu belajar untuk menulis huruf. Seperti ini, belajar untuk menulis angka, huruf. Jadi setelah mereka selesai belajar, saya selalu minta untuk menulis huruf ketika saat itu mereka belajar menulis huruf. Nah, yang tadi kita bahas ketika mereka belajar untuk menulis apa yang sudah dibaca, dalam hal ini contohnya seperti ini. Ini mereka membaca 2 suku kata, kemudian saya ajarkan untuk menulis 2 suku kata seperti ini. Madu, muda, nana. Jadi ketika mereka sudah selesai baca, saya minta untuk mereka tuliskan.
Seperti ini ya parents. Nah, untuk yang tadi ini adalah salah satu contohnya. Jadi ketika dia belajar dengan rangkaian 3 huruf yang berakhiran H, saya minta untuk menulis. Dan ini saya dikte. Marah. Jadi nanti anak menuliskan marah. Dan menuliskan apa yang kita ucapkan. Sistem dikte. Seperti ini. Nah, setelah rangkaian 3 huruf yang berakhiran H dia sudah menguasai, kemudian saya lanjut ke yang berakhiran K. Untuk yang berakhiran K besok saya akan jelaskan di video selanjutnya ya parents. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih parents sudah mengikuti video hari ini, dan saya percaya ketika kita konsisten dan fokus dalam mengajarkan anak untuk membaca dan menulis, mereka pasti bisa melakukannya dengan baik. Dan mereka pasti dapat membaca dengan lancar. Jangan terburu-buru, perlahan demi perlahan namun pasti 10 menit setiap hari. Seperti yang dikatakan pada buku ini, 10 menit setiap belajar. Jadi nanti di 60 jam mereka sudah bisa membaca sampai akhir. Seperti ini. Membaca kalimat utuh. Seperti ini. Oke. Sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. God bless you.